Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ada pepatah dalam bahasa Latin yang mengatakan nemo dat quod non habet. Saya tidak bisa memberikan apa yang saya tidak punya. Saya hanya bisa memberikan kalau saya punya, baru kita berikan. Dan itu berlaku untuk kehidupan kita yang nyata. Begitu mudah kalau hal itu berkaitan dengan sesuatu yang kelihatan, seperti beras, topi, atau pakaian. Saya bisa memberikan beras kalau saya punya beras. Saya bisa memberikan pakaian kalau saya punya pakaian. Tetapi kalau halnya sesuatu yang rohani, yang tidak kelihatan, seperti misalnya cinta atau kasih, itu tidak mudah. Justru banyak hal terjadi, seringkali terjadi, kita merasa mempunyai dan kemudian kita mencoba memberi, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Untuk mencintai, kita harus mempunyai cinta itu sendiri. Bukan mencintai supaya mendapatkan cinta, itu tidak akan terjadi. Justru sadar bahwa diri kita adalah sang cinta, maka kemudian memancar dengan sendirinya. Kemana-mana dia mencintai. Karena itu sebetulnya perkawinan bukan antara dua orang yang saling membutuhkan. Nantinya jadi kacau. Karena dua orang yang tidak mempunyai cinta, mau memberikan cinta dan mendapatkan cinta, akhirnya yang dibagikan bukan cinta, tetapi kekurangan, kekosongan, derita, dan kegelisahan. Karena itu saudara-saudari terkasih, sungguh benar bahwa kita harus sadar akan diri kita yang adalah kasih itu sendiri. Dan kemudian memancar dari diri kita, kasih, kelembutan, kebaikan hati, karena memang kita adalah sang cinta itu. Karena itu kemudian orang menemukan dan merasakan cinta yang mengalir meluap dari diri kita. Bukan kita mencintai supaya nanti mendapatkan cinta. Kita hanya bisa membagikan cinta kalau itu meluap dari diri kita yang adalah kasih itu sendiri. Banyak yang berusaha dengan niat baik bahwa saya mempunyai cinta, maka saya akan mencintai. Terutama mencintai pasangan. Padahal tidak selalu benar. Karena itu banyak perkawinan yang kemudian dialami bukan saling mencintai, tetapi saling menyakiti. Karena dua-duanya tidak sadar bahwa dirinya adalah sang cinta. Mereka berusaha mencintai menurut akal budinya. Cinta itu bukan usaha, tetapi mengalir secara natural dari dalam diri yang kemudian meluap. Kalau cinta itu muncul dari pikiran, itu bukan cinta. Kalau cinta itu merupakan usaha yang kita lakukan, itu tidak otentik. Karena itu kalau tidak mempunyai cinta, tidak sadar bahwa dirinya adalah cinta, ketika dia membagikan cinta, yang dibagikan adalah kekosongan, kesepian, kekurangan. Dan akhirnya yang dialami bukan sukacita, tetapi derita. Tidak mengherankan kalau kemudian para pasutri yang seharusnya bahagia karena saling mencintai, justru menderita karena yang dibagikan bukan cinta,
melainkan kekurangan, kekosongan, kesepian. Bukan sesuatu yang dari dalam, yang penuh dengan kebaikan dan damai. Kalau kita menemukan seorang yang sangat cantik, sangat tampan kalau pria, tetapi ketika sungguh-sungguh menjalin relasi, yang ada adalah penderitaan. Yang perlu dilakukan adalah justru sadar bahwa cinta itu mengalir dari dalam, dari kesadaran bahwa kita adalah sang cinta itu sendiri, seperti ketika kita diciptakan. Sehingga yang mengalir dan yang meluap adalah buah-buah cinta. Kesabaran, kerendahan hati, kelemah lembutan, kepercayaan. Bukan kita mencari seseorang yang bisa mencintai kita, karena pasti tidak dapat. Karena itu dua orang yang menikah dengan pertimbangan bahwa saling membutuhkan satu sama lain, ujung-ujungnya justru berakhir pada penderitaan. Karena perkawinan bukan mencari sesuatu, tetapi berbagi kehidupan. Saya sudah penuh dan utuh, dan saya sadar bahwa saya adalah kasih, dan kasih itu meluap, maka kemudian ingin saya bagikan, dan bertemu dengan orang yang mempunyai kesadaran yang sama. Pada saat itulah terjadi kesatuan dua pribadi yang saling mencintai, yang saling berbagi, karena memang mereka mempunyai kasih yang meluap dari dalam hatinya. Dan ketika itu dibagikan, terjadilah kebahagiaan karena saling mencintai. Maka kita mohon rahmat Tuhan, pertama-tama justru menyadari siapa diri kita yang sebenarnya. Kita itu adalah kasih, karena kita diciptakan serupa dengan Allah sendiri yang adalah kasih. Dan kasih itu akan terus-menerus meluap karena kasih tanpa batas. Dan semakin disadari, kasih itu semakin bertumbuh, semakin melebar, semakin meluas tanpa batas. Pada saat itulah kemudian akan bertemu juga dengan orang-orang yang mengalami pengalaman kasih yang meluap-luap di dalam dirinya. Dan karena itu, dia hanya akan memberi, tak harap kembali, bagai sang surya yang menyinari dunia. Seperti Tuhan sendiri yang mengasihi kita, apapun yang kita lakukan. Tuhan datang untuk mengasihi dan mengampuni, bukan untuk menghakimi. Karena kasih tidak pernah menghakimi. Kasih hanya memberi, seperti matahari yang menyinari dunia tanpa mengharapkan kembali. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita belajar menyadari diri kita yang adalah sang kasih itu sendiri, yang ambil bagian kepada sumber kasih sejati, yaitu Tuhan yang sangat mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.